Nah kemarin pada saat Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Jenderal Prabowo Subianto, ketika datang ke Perserikatan Bangsa-Bangsa menyampaikan pidatonya, secara umum kami hormati, kami hargai, kami apresiasi, kami dukung pernyataan Bapak Presiden tentang satu, beliau menyampaikan bahwa apa yang diderita oleh bangsa Palestina selama ini juga dulu pernah kita rasakan 300 tahun lebih saat kita Indonesia dijajah oleh Belanda. Betul? Yang kedua, beliau nyatakan bahwa amanat konstitusi Indonesia tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan. Jadi beliau sampaikan di forum dunia, ini loh konstitusi Indonesia, ini dusturnya Indonesia. Yang ketiga, beliau sampaikan tanpa ragu, sampai gebrak-gebrak meja di PBB, saudara, bahwa Palestina tidak boleh dijajah, Palestina harus merdeka. Bagus tidak? Takbir! Hidup Palestina, hidup Indonesia, takbir! Nah, saya sebagai ustadz, saudara, tentu yang bagus harus kita katakan bagus, betul? Tapi kita nggak boleh lupa juga yang tidak bagus harus kita nyatakan tidak bagus, saudara. Pidato Bapak Presiden yang sudah begitu bagus, saudara, terselip di akhir pidatonya, ini yang kita sesalkan. Tapi Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam sudah menyurati Bapak Presiden supaya persoalan ini, saudara, menjadi koreksi dari kita agar ke depan Indonesia lebih hati-hati bicara soal Palestina. Apa yang jadi persoalan? Indonesia melalui lisan Bapak Presiden kita di PBB menyatakan mendukung Palestina itu dengan konsep two state, dua negara. Artinya two state, dua negara, Palestina dibagi dua. Separuh negara Israel, separuh negara Palestina. Saudara, ini kami tolak. Loh, kenapa kok FPI menolak? Sebab para mujahidin yang ada di Palestina serta rakyat Palestina juga menolak, saudara. Kan mereka yang punya bumi, mereka kan pribumi di sana, mereka tahu itu sejarah bagaimana datangnya Israel, saudara. Singkat saja saya sampaikan, dulu pada saat tegak khilafah Turki Utsmani, saudara, sebagai kekhilafahan Islam, saudara, nggak ada yang berani ganggu Palestina, saudara. Bahkan orang-orang Israel yang di Eropa dimusuhi, dihina, diusir, diambil rumah mereka, mereka nggak punya tempat tinggal, banyak yang dibunuh. Lalu kemana mereka lari? Mereka lari ke Palestina. Mereka minta perlindungan, suaka dari khalifah, saudara. Dan sang khalifah Sultan Abdul Hamid II memberikan mereka suaka. Silakan para pengungsi Israel, Yahudi, waktu itu nggak ada negara Israel, Yahudi, saudara. Silakan pengungsi Yahudi yang di Eropa disiksa, di Eropa tanahnya diambil, di Eropa rumahnya dijarah, dipersilakan mereka tinggal di bumi Palestina. Dilindungi oleh khalifah, aman hidup mereka, nggak ada lagi yang ganggu mereka. Semasa kekhilafahan, yang Islam, yang Yahudi, yang Nasrani tinggal di Palestina bersama, aman. Bagus tidak? Bagus tidak? Terjadilah Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai tahun 1918. Kekhilafahan Islam dikeroyok oleh negara-negara Eropa, saudara. Semua negara Eropa bersatu, saudara.
Dari Amerikanya, Inggrisnya, Prancisnya, Spanyolnya saudara. Semua bersatu keroyok Kesultanan Islam. Keroyok khilafah Islam saudara. Akhirnya 1916 kekhilafahan Islam kalah dalam perang dunia pertama saudara. Tapi belum tumbang. Baru kalah perang. Akibat kalah perang, seluruh wilayah Arab diambil oleh Eropa. Sebagian diambil Prancis, sebagian diambil Inggris, sebagian diambil Itali, sebagian diambil Spanyol, saudara, dibagi-bagi. Termasuk Palestina. Itu 1916. Nah, karena Palestina dikuasai Inggris, Inggris mendeklarasikan di tahun 1917 yang disebut Deklarasi Balfour, saudara. Apa isinya? Isinya Inggris menyetujui didirikannya sebuah negara Yahudi. Mereka bilang Yahudi harus punya negara sendiri. Itu tahun 1917, saudara. 1920 seluruh Eropa setuju dengan usul Inggris, saudara. Tapi mereka belum berani berdiri karena kekhilafahan masih ada, saudara. 1924 kekhilafahan tumbang karena ada jenderal pengkhianat Mustafa Kemal Atatürk, saudara. Dia serbu istana, dia bunuh penghuni istana, dia rampas kekayaan istana, dan negara khilafah dirubah menjadi negara Turki sekuler. Anda tahu begitu dirubah jadi negara sekuler, saudara, perempuan-perempuan berjilbab nggak boleh jadi pegawai negeri, nggak boleh jadi guru sekolah, nggak boleh jadi perawat, apalagi dokter di rumah sakit pemerintah. Laki-laki yang pakai piki atau torbos atau sorban, saudara, sama, nggak boleh jadi pegawai negeri, saudara. Bahkan, saudara, biadabnya seluruh masjid di Turki tidak boleh azan dengan bahasa Arab. Semua pakai bahasa Turki, saudara. Turki baru 20 tahun terakhir nih, saudara, Islam berkembang. Sampai puluhan tahun sedemikian rupa, saudara. Nah, saya lanjut cerita tadi. Begitu khilafah tumbang, saudara, 1924, saudara, maka Inggris mengundang orang Yahudi sedunia. Orang Yahudi Amerika, Yahudi Inggris, Yahudi Rusia, Yahudi Prancis, Yahudi Austria, Yahudi Hungaria. Semua diundang untuk masuk ke bumi Palestina, saudara. Masuk mereka. Dikasih tanah, dikasih rumah, dikasih kebun, saudara. Inggris yang melakukan itu. Dan di tahun 1945, begitu Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk, didirikan, PBB, Amerika dan Inggris memanfaatkan PBB untuk membangun negara Israel, saudara. 2 tahun kemudian, 1947, lahirlah resolusi PBB nomor 181 yang isinya, saudara, tentang two state, konsep 2 negara buat bumi Palestina. Langsung keluar resolusi dari PBB, saudara. Tahun berikutnya 1948 dengan modal resolusi PBB tadi, Amerika, Inggris, Prancis bersama Yahudi di bumi Palestina mendirikan negara baru dengan nama negara Israel. Negara itu di atas bumi Palestina, saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Amerika tuh maling, Inggris tuh rampok, Israel itu penjahat, saudara. Ini yang terjadi tahun 1948. Negara-negara Arab ketika itu, saudara, baru merdeka. Karena baru lepas dari kekhilafahan, mereka langsung dijajah oleh negara Eropa. Sebagian melakukan perlawanan, sebagian mulai merdeka. Di tahun 30-an, awal 40-an, saudara, baru
Mesir merdeka, Lebanon merdeka, saudara, satu persatu merdeka. Mereka semua marah. Kenapa ada negara Israel di bumi Palestina? Semua melawan. Terjadi perang Arab lawan Israel, saudara. Israel dibantu oleh seluruh negara barat. Amerika, Inggris, Prancis, semua bawa senjata, bawa bom, bawa tentara. Dan akhirnya Israel berhasil mempertahankan negara Israel. Bahkan dia memperluas wilayahnya. Selatan Lebanon diambil, saudara. Barat dari Yordan diambil, timur dari Mesir diambil, saudara. Makin luas. Nah, sejak 1948 itulah seluruh Palestina diambil oleh negara barat dan diberikan kepada Israel, saudara. Di sini ceritanya jelas tidak? Jelas tidak? Jadi konsep dua negara itu saya tanya saudara, dari umat Islam atau dari orang barat? Konsep dua negara itu dari Islam atau dari orang barat? Itu dari tahun 47. Nggak ada yang setuju umat Islam. Belakangan kemarin beberapa negara Arab setuju, saudara. Saudi setuju, Yordania setuju, Emirat Arab setuju, saudara. Mesir setuju, saudara. Indonesia ikut-ikutan setuju. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah sekarang saya nggak mau panjang-panjang. Saya cuma mau tanya, saudara. Israel itu pemilik Palestina atau rampok? Jawab yang kompak. Pemilik Palestina atau rampok? Pemilik Palestina atau rampok? Tahu-tahu sekarang tokoh dunia mengatakan udahlah, PBB kasih tahu nggak usah ribut. Itu negara belah dua aja. Separuh buat Israel, separuh buat Palestina. Udah gitu kita punya presiden terpleset ngomong juga lagi. Ngomongnya sama, pakai nambahin. Saudara, kalau Israel ini mau damai, tidak mau ganggu Palestina, maka kita jangan ganggu Israel. Kok terbalik, saudara? Saya mau tanya, yang mengganggu itu Palestina atau Israel? Palestina atau Israel? Nah sekarang saya mau tanya semua di sini, saudara semua, saya mau tanya, mana setuju Palestina jadi dua negara atau satu negara? Dua negara atau satu negara? Dua negara atau satu negara? Angkat tangan semua, takbir. Nah saya berikan perumpamaan sebagai penutup ceramah saya, saudara. Ada rumah, kita nih punya rumah. Datang perampok, datang apa? Perampok. Dia mau jarah harta kita, mau perkosa istri kita, mau bunuh anak kita. Kita lawan tidak? Lawan tidak? Kita lawan. Tahu-tahu ada lurah datang. Kata lurah, jangan ribut, damai aja sama perampok. Damainya bagaimana Pak Lurah? Udah, dari tengah ke depan rumah buat perampok, tengah rumah ke belakang buat yang punya rumah. Saya mau tanya, itu gendeng gak tuh lurah? Gendeng gak? Jawab yang kompak, lurahnya gendeng gak? Gendeng tidak? Lurahnya pakai nambahin. Kalau perampok nggak mau, kalau perampok ini maunya damai, tenang, pengganggu pemilik rumah jangan ganggu perampok. Udah diambil separuh, udah nggak usah diganggu, jadi damai. Saya tanya, tuh lurah gendeng nggak? Gelok nggak? Edan nggak? Masya Allah. Nah sekarang saya mau tanya, Anda mau dukung Pak Lurah atau dukung pemilik rumah? Mau dukung perampok atau dukung pemilik rumah? Jadi kalau rampok masuk rumah kita, saudara, bagi dua rumah atau usir perampoknya? Bagi dua rumah atau usir perampoknya? Takbir. Kira-kira contohnya jelas gak? Mau diulangin lagi? Sekali lagi? Mau Bu? Bu, kita punya rumah, perampok masuk. Bu, begitu perampok masuk, dia mau ganggu ibu, dia mau bunuh anak ibu, dia mau rampas harta ibu. Suami ibu marah, suami ibu lawan itu perampok. Bagus gak Bu? Bagus gak Bu? Semua di sini bagus tidak?
presiden datang. Bukan lurah nih, presiden yang datang ke rumah ibu, ngasih tahu, ibu, bapak, jangan ribut ya, biar damai. Rumahnya bagi 2 aja. Emas yang ibu punya bagi 2 juga. Separuh rumah buat perampok, separuh rumah buat pemilik rumah. Emasnya bagi 2 juga. Terus nanti supaya perampoknya ini nggak mengganggu lagi, jangan pernah ganggu daripada si perampok. Ibu bapak harus menjamin keselamatan perampok. Kata presiden begitu. Saya mau tanya semua, ikut presiden apa jangan? Ikut apa jangan? Bu, ikut apa jangan? Sekarang suami ibu bilang, nggak bisa Pak Presiden, ini perampok, harus saya usir. Ibu mau ikut presiden apa ikut suami? Ikut presiden apa ikut suami? Takbir. Kira-kira contoh yang saya sampaikan jelas gak? Paham semua? Nah itu yang saya maksudkan saudara. Ala kulli hal, FPI sudah qad adainal wajib. FPI sudah melaksanakan kewajibannya, sudah nyurati presiden supaya di kemudian hari jangan begitu. Jangan. Kalau presiden nggak mau bicara menolak, ya jangan bicara dukung dulu dong. Saudara, abstain dulu kenapa sih? Diam dulu kenapa sih? Kan bisa lihat perubahan daripada situasi kondisi ke depan. Jangan belum apa-apa udah mendukung Israel berdiri. Israel itu perampok. Saya mau tanya, Indonesia dijajah sama Belanda. Indonesia dijajah dengan Belanda. Kita lawan, betul? PBB datang, kata PBB apa? Indonesia nggak usah ribut, negaranya bagi 2 aja. Pulau Jawa sama Pulau Sumatera buat Indonesia, Kalimantan, Sulawesi, Papua buat Belanda. Setuju gak? Setuju gak? Jadi Indonesia mau dibagi 2? Mau dibagi 2? Aing pledok sia. Enak aja dibagi 2. Nah kira-kira jelas gak? Paham semua? Alhamdulillah. Nah baiklah, sebagai penutup dalam rangka menggairahkan kita untuk membela Palestina, yuk rame-rame kita bawakan nasyid saudara bela Palestina. Setuju? Setuju? Silakan Habib Muhammad Hadi Al-Habsyi dibantu sama Habib Hussein. Mana Habib Hussein? Nah coba mic-nya dipinjemin buat Habib Hussein. Sadayana jawab nu kompak, siap bela Palestina, siap dukung Palestina, siap setia bersama Palestina, siap ganyang Israel. Takbir, sallu ala nabi. Nasyid aksi bela Palestina ibadallah dikubah oleh Sayyidil Walid Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Shihab. Untuk apa? Untuk mengobarkan semangat kita dalam memperjuangkan dan memerdekakan saudara-saudara Palestina. Bagaimana liriknya? Pertama dimulai dengan bahasa Arab. Kita akan ulangi dulu terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru itu kita akan mulai. Pertama, bisa kita ikuti sama-sama? Bisa ikuti sama-sama? Al-Qudsu lana, Al-Qudsu lana, wal aqsa lana, semua wal aqsa lana, wa kullun haqquna, wa kullun haqquna, fal jihadu sabiluna, fal jihadu sabiluna. Apa artinya ibadallah? Artinya Al-Qudsu lana, Al-Quds adalah milik kita umat Islam. Wal Aqsa lana, dan Masjid Al-Aqsa adalah milik kita umat Islam. Wa kullun haqquna, dan seluruh ini keduanya adalah milik kita umat Islam. Fal jihadu sabiluna, dan jihad adalah jalan juang kita untuk memerdekakan saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian dilanjutkan dengan lirik bahasa Indonesia. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel
Durjana. Semua Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kemudian dilanjutkan Palestina merdeka. Semua angkat tangannya, siap? Siap? Tim hadro boleh dibantu. Al-Quds lana wal Aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Al-Quds lana wal Aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Al-Quds lana wal Aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Al-Quds lana wal Aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Sekali lagi. Al-Quds lana wal Aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Al-Quds lana wal Aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Selanjutnya kita minta Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam tampil untuk yel-yel Palestina Merdeka. Ya, untuk sama-sama free Palestine dan lain sebagainya. Semuanya silakan untuk diikuti. Tafadhol. Yelnya mau bahasa Inggris apa bahasa Arab nih? Inggris bahasa apa Arab? Banten ya.
Kan katanya orang pesantren katanya kurang modern. Kita mulai bahasa Inggris dulu baru bahasa Arab. Setuju? Setuju? Cuman nih orang Banten makan keju apa enggak nih? Ntar nyebutnya salah lagi. Ayo sama-sama. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Hebat juga orang Banten nih. Ayo sekali lagi. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Orang Banten lulus. Alhamdulillah. Sekarang bahasa Arab, setuju? Bahasa Arab setuju? Kita dua bahasa Arab. Yang satu yang halus, yang kedua yang keras, setuju? Orang Banten kan demen yang keras-keras, betul? Jadi mau yang lembut dulu apa yang keras dulu? Halus apa keras? Halus apa keras? Orang Banten yang halus dulu baru yang keras, setuju? Birruh bidam nafdika ya Aqsa. Birruh Biru. bidam Bidam. nafdika ya Aqsa. Nafdika ya Aqsa. Birruh Biru. bidam Bidam. nafdika ya Aqsa. Nafdika ya Aqsa. Birruh dengan ruh, bidam dengan darah, nafdika ya Aqsa. Kita tebus Al-Aqsa dengan ruh kita, setuju? Siap berjuang untuk Al-Aqsa? Ayo sama-sama. Birruh bidam nafdika ya Aqsa. Birruh bidam nafdika ya Aqsa. Birruh bidam nafdika ya Aqsa. Sekarang yang lebih keras buat orang Banten. Birruh bisaruh nafdika ya Aqsa. Birruh dengan ruh, bisaruh dengan rudal kita tebus Al-Aqsa. Birruh bisaruh nafdika ya Aqsa. 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 Saya mau tanya, kalau presiden bantu dengan senjata, rakyat senang tidak? Kalau Bapak Presiden mengirim rudal-rudal bantu Palestina, rakyat senang tidak? Maka lebih keras lagi. Birruh bisaruh nafdika ya Aqsa. Birruh bisaruh nafdika ya Aqsa. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Birruh bisaruh nafdika ya Aqsa. Birruh bidam nafdika ya Aqsa. Takbir, takbir. Siap bela Al-Aqsa, siap perjuangkan Al-Aqsa. Semua angkat tangannya, takbir, takbir. Besok kalau dibuka pendaftaran untuk mujahidin pergi ke Palestina, siap daftar? Siap ikut berjuang? Takbir. Yang bahasa Sunda belum bisa yelnya. Kapan-kapan kita belajar. Alhamdulillah, takbir. Nah, sebelum kita tutup dengan doa, perlu kita informasikan. Coba Habib Muhammad informasikan dulu. Kan selama ini umat banyak kirim bantuan ke Palestina. Sudah berapa gelombang, sudah berapa banyak yang ke sana. Dan kasih kabar juga
bahwa Buya Qurtubi Jailani itu beberapa waktu yang lalu kan mimpin delegasi ikut konferensi internasional Al-Aqsa di Istanbul, Turki. Nah, beliau waktu itu berkumpul dengan ulama-ulama sedunia yang peduli dengan Al-Aqsa. Semua waktu itu kumpul di Istanbul. Nah, silakan berikan laporannya dulu, baru kita tutup dengan doa. Taib, alhamdulillah, selama Front Persaudaraan Islam di bawah pimpinan Imam Pusat Abuya Ahmad Qurtubi Jailani, terkhusus dari 7 Oktober 2023, yaitu 2 tahun yang lalu, artinya 2 hari lagi kita akan merayakan 2 tahun, atau ini menjadi satu momentum bersejarah selama 2 tahun. Dari sejak 7 Oktober tersebut, alhamdulillah Front Persaudaraan Islam dengan seluruh kemampuan, dari uang titipan umat, jihad harta yang dititipkan umat kepada Front Persaudaraan Islam, telah 115 bantuan yang dikirimkan dengan beragam, baik uang yang pertama kali, bantuan atau jihad harta yang langsung dibawa oleh Imam Pusat ke satu pertemuan yang digalang oleh Umanal Aqsa, satu muassasah yang terdiri dari 400 dai internasional. Begitu juga ada 40 sampai 60 negara yang saat itu ikut, dan alhamdulillah Front Persaudaraan Islam menjadi penyumbang jihad harta terbesar dalam muktamar tersebut. Takbir! Takbir! Dan saat itu langsung Imam Pusat yang menyerahkan. Begitu juga bantuan demi bantuan, baik berupa makanan, begitu juga pakaian, selimut, serta alat sekolah seluruhnya. Dan alhamdulillah sampai hari ini setiap 1 bulan bisa 4, 5 sampai 6 kali terus menerus bantuan ini terus kita berikan, dan ini menjadi bentuk amanah kita. Sudah sekian miliar daripada uang yang kita berikan, mudah-mudahan tidak lama lagi kita akan terus galang jihad harta umat untuk kita sama-sama bangun kembali Gaza. Setuju? Siap bangun Gaza? Siap terus jihad harta? Takbir! Saya katakan jihad harta karena saat pertemuan itu saya ikut mendampingi Imam Pusat. Saat itu kita katakan ini duit 100.000 US dollar, bukan duit FPI. FPI nggak punya duit. Tapi alhamdulillah umat titipkan amanah tersebut. Dan dalam sambutan saya katakan jam'u tabarru'at. Ini uang adalah kumpulan derma dari umat. Dalam tengah-tengah saya sampaikan itu, saya ditegur. La taqul jam'a tabarru'at. Jangan kau sebut jam'a tabarru'at. Tapi ini adalah jihadul mal. Ini jihad harta Anda. Karena Palestina gak butuh dengan Anda. Yang butuh kita kepada Palestina. Karena Palestina bukan bela hak Palestina. Tapi Palestina dan Ahlul Gaza sedang menjadi wakil-wakil kita untuk bela Al-Aqsa. Maka di mana-mana tempat kita harus terus perhatian dengan jihad harta. Saya mau tanya, siap lanjutkan jihad harta? Siap teruskan jihad harta? Takbir! Dan doakan kami mudah-mudahan Front Persaudaraan Islam akan terus tetap istiqamah. Dan insya Allah mudah-mudahan dalam tahun ini juga insya Allah kita akan mengikuti muktamar demi muktamar. Dan alhamdulillah bendahara kami yaitu Habib Ali sering melakukan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan-pimpinan tertinggi daripada gerakan untuk memerdekakan Al-Aqsa. Dan mudah-mudahan Front Persaudaraan Islam di bawah pimpinan Imam Pusat Abuya Ahmad Qurtubi Jailani akan terus istiqamah untuk selalu membela Palestina sampai Al-Aqsa merdeka. Setuju? Siap dukung FPI? Siap terus berjuang untuk Al-Aqsa? Takbir! Alhamdulillah. Dan insya Allah bulan Desember yang akan datang, tanggal 12, 13 Desember akan kembali digelar Konferensi Internasional Palestina yang diikuti oleh puluhan negara dari seluruh dunia. Dan Buya Qurtubi Jailani, begitu juga saya dan pengurus FPI diundang untuk hadir ke sana. Nah, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, kami bisa datang ke sana dan menyampaikan amanat-amanat dari seluruh umat Islam Indonesia yang peduli dengan Al-Aqsa. Insya Allah, mudah-mudahan. Dan jangan lupa tadi ada kabar dari Kiai Fahru, begitu juga Buya Qurtubi, kalau tidak ada halangan bulan Oktober tanggal 19 Oktober hari Sabtu kita akan menggelar tablik akbar. 19 Oktober hari Ahad. 19 Oktober hari Ahad dari pagi sampai siang
kita akan menggelar tabligh akbar untuk keselamatan NKRI dan kemerdekaan Palestina. Istighosah kubra di alun-alun Pandeglang, insya Allah. Siap hadir? Siap hadir? Catat hari apa? Ahad. Tanggal berapa? 19 bulan apa? Oktober. Tinggal 2 minggu lagi nih. Nah, mudah-mudahan para kiai, para sepuh semua bisa hadir di sana. Doakan biar saya sehat, Buya Kurtubi sehat, kita sama-sama datang ke Pandeglang. Setuju? Siap hadir? Takbir. Nah, akhirnya yuk sama-sama kita baca suratul Fatihah. Semoga semua yang hadir di sini tidaklah pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah. Kesalahannya dimaafkan, penyakitnya disembuhkan, kesempitannya diluangkan, dan kesulitannya dimudahkan. Utang piutangnya dilunaskan, jodohnya dientengkan, rezekinya dimurahkan, rumah tangganya diharmoniskan, mendapatkan anak-anak keturunan yang solehin dan solehat, bahagia dari dunia hingga akhirat. Dan semoga ini semua di depan kita nih ada ratusan ini saudara, botol-botol air yang disiapkan, yang tadi kita sudah istighosah, tahlil, baca segala macam. Mudah-mudahan air ini semua, begitu juga air-air yang ada di tangan Anda, Allah berkahi. Nah, kita baca Fatihah. Ala anallah subhanahu wa ta'ala an yubarik li hadhil miyah wa yubarik li syaribiha wa an yaj'alaha lahum sifaan li kulli marad wa dawaan li kulli da wa fatihan li kulli muglaq wa muyassiran li kulli asir. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa ila hadratir rasul wal batul wa ummiha wa ba'liha wa ikhwatiha wa baniha wa dzurriyyatiha wa muhibbiha bisirril Fatihah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla birahmatika nas'alu bijahi nabiyyika natawassal fa natuju ilaika bisalafina salihin wa nas'aluka bi anwaril Fatihah wa asraril Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi suratul Fatihah habibika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal mauta ala dinil Islam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka tamama as-sihha wal 'afiyah wa dawama as-sihha wal 'afiyah wa jamala as-sihha wal 'afiyah wa kamala as-sihha wal 'afiyah wa syukra 'ala as-sihha wal 'afiyah wal ghina 'anil nas birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li walidina wa li walidina wa li azwajina wa auladina wa li ikhwanina wa ashabina wa ahbabina wa masyaikhina wa muallimina wa jami' ahli baitina wa dhawil huquqi alaina. Allahumma ighfir lana wa lahum maghfiratan jami'ah warhamna wa iyyahum rahmatan wasi'ah. Allahumma arhamna warhamil muslimin. Allahumma arhamna warhamil muslimin. Allahumma adfa' anna wa an jami'il muslimin al-waba wal bala wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arhamil muslimin al mustad'afina fi Filistin. Allahumma arhamil muslimin al mustad'afina fi Filistin. Allahumma arham mautahum wa afi mubtalahum washfi mardahum wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin. Allahumma arzuqhum nasran aziza wa fathan mubina wa khalasan jamila wa baladan amina wa imaman adila innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alaika bil yahud as-sahayina wa amrika wa awanihim. Allahumma farriq jam'ahum wa saddid samlahum wa mazzik wahdatahum wa kharrib quwwatahum wa zalzil aqdamahum fadammirhum tadmira innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana 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 unsurna wansuril muslimin. Allahumma hariril masjidal aqsa min yadil yahudil ghasibin. Allahumma tahhiril masjidal aqsa
min riksil yahudi wal musyrikin. Allahumma rajji'il masjidal aqsa ila aidil muslimin. Ya Rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Allahumma amitna alal iman. Allahumma amitna alal islam. Allahumma amitna alal ihsan. Allahumma amitna ala qawli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu wa nadkhulul jannah insyaallah ta'ala minal aminin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.